Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nova Asrimopera, penyuluh KB Kabupaten Musirawas dalam acara Bisik Kencana alias program Bincang Asik seputar Bangga Kencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Tugu Mulyo dan penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Purwodadi. Selamat datang Mbak-mbak yang cantik di podcast Bangga Kencana Mura. Apa kabar hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. PKB sejati rupanya. Baru opening aja sudah disapa sahabat keluarga Indonesia dengan salam penyuluh KB. Baik, sebagai pengawalan, berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan dari mbaknya. Saya Intan Mayangsari, PKB Kecamatan Tugu Mulyo bersama rekan saya Eka Afrianti, Kecamatan Purwodadi. Oh, baik, di sini saya bisa panggil Mbak Intan dan Mbak Eka ya. Untuk materi pada hari ini kita akan membahas tentang Satya Gatra atau PPKS. Sama-sama kita ketahui kalau Kemenduk Bangga atau BKKBN itu kaya akan akronim dari program-programnya. Boleh dijelaskan apa itu Satya Gatra atau PPKS? Satya Gatra itu merupakan akronim atau singkatan dari SAT itu pusat, dan ya itu pelayanan, GA itu dari keluarga, dan TRA itu sejahtera. Jadi Satya Gatra Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, atau bisa disebut juga dengan PPKS. PPKS itu merupakan suatu kegiatan keterpaduan yang mudah diakses oleh masyarakat dalam pelayanan keluarga melalui media KIE, edukasi, konseling, dan pelayanan rujukan bila diperlukan. Oh, itu tadi definisi dari Satya Gatra atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera itu sendiri. Apakah ada peraturan yang mengatur mengenai PPKS tersebut? Adapun peraturan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 untuk peraturan dari PPKS atau Satya Gatra yang dibentuk pada tanggal ditetapkan 26 September tahun 2023. Oh, jadi ini Satya Gatra atau PPKS ini sendiri resmi ya, ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 yang mengatur. Baik, itu tadi sudah dijelaskan tentang definisi ataupun peraturan mengenai tentang Satya Gatra. Kalau boleh di-share kepada pemirsa YouTube Bangga Kencana Mura, kenapa sih harus dibentuk atau harus adanya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera? Karena sesuai namanya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, yaitu untuk melayani masyarakat. Jadi Mbak, Satya Gatra itu merupakan salah satu program dari BKKBN yang menginginkan atau berorientasi kepada publik untuk mendekatkan pelayanannya langsung ke masyarakat. Jadi masyarakat itu lebih mudah mengakses informasi, konseling itu, dan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Baik, tadi sudah dijelaskan latar belakang kenapa harus terbentuknya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera tadi. Adakah kriteria khusus dalam pembentukan Satya Gatra atau PPKS? Ada dua kriteria yang dari PPKS. Yang pertama itu mendapatkan dukungan dari Dinas DPPKB. Yang kedua itu memiliki gedung balai penyuluhan sendiri. Jadi ada dua dukungan ya, dalam bentuk pertama itu bentuk dukungan komitmen dari OPDKB, dan yang kedua itu adalah dukungan secara sarana atau balai penyuluhan KB yang terletak di kecamatan masing-masing. Baik, itu tadi kriteria dalam pembentukan PPKS. Adakah juga mekanisme dalam pembentukan PPKS? Kalau boleh dijelaskan lebih lanjut kepada pemirsa YouTube Bangga Kencana Mura. Mekanisme pembentukan PPKS tersebut pertama mengidentifikasi. Identifikasi itu ada dua, yaitu identifikasi sarana. Sarana itu balai penyuluh
KB kecamatan itu lebih terjangkau oleh masyarakat. Misalnya balainya tuh dekat dengan jalan gitu. Terletak di pusat kota ya, di Ah, kecamatan. ya, kemudian sarana sumber daya manusianya yaitu kami sendiri PLKB, baik PLKB non PNS atau PLKB PNS. PNS. Kemudian kedua, legalitasnya. Legalitas itu bisa berupa SK pengukuhan. Jadi terbentuk sudah ada SK pembentukan. Legalitas tadi berupa pembentukan atau SK pengukuhan PPKS itu sendiri. Mungkin Mbaknya menambahin? Ada dua jenis penyelenggara itu dari PPKS tadi. Yang pertama itu pengelola dan yang kedua itu adalah pelaksana. Kalau pelaksana itu yang klien datang melakukan registrasi. Itu dalam pelaksanaan itu kan ada alur pelayanan nih PPKS. Nah, itu tuh bisa dijelaskan seperti apa contoh klien datang melakukan registrasi itu dapat berupa apa layanan-layanan yang mereka dapat? Contohnya, misalkan di sebuah kecamatan itu Catin datang ke Balai Penyuluhan untuk melakukan pendampingan Catin dan pengisian LC-MIL. Untuk Catin wanita kita berikan konseling atau penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi atau mengenai 1000 HPK. Sedangkan untuk Catin pria kita berikan edukasi atau konseling mengenai bahaya merokok dan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Nah, itu tadi Catin perempuan itu berorientasi kepada kesehatan reproduksi dan penyiapan 1000 hari pertama kehidupan, dan yang kedua untuk Catin pria itu diberikan edukasi berupa bahaya merokok dan gerakan Ayah Teladan Indonesia sebagai persiapan calon pengantin tersebut menjadi seorang ayah. Baik. Itu sudah dijelaskan definisi, kriteria pembentukan PPKS, mekanisme. Nah, sekarang boleh juga dijelaskan apa sih tujuan dibentuknya dari Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera tersebut? Adapun tujuan dari PPKS atau Satya Gatra ini, yang pertama itu meningkatkan pengetahuan pengelola program tentang pelaksanaan PPKS, yang selanjutnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memperluas akses keluarga untuk mendapatkan pelayanan yang terintegrasi. Jadi tujuannya kalau bisa disimpulkan itu membantu masyarakat ya, yang konteks ininya keluarga, untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ditemui dalam keluarganya itu sendiri. Adapun sasaran siapa saja sih sasaran program layanan di pusat pelayanan keluarga sejahtera tersebut? Sasaran, jadi dua. sasaran itu ada dua, sasaran pengguna dan sasaran yang mendapatkan layanan. Nah, untuk sasaran pengguna itu Mbak, pertama pengelola program Bangga Kencana yang dimulai dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Kemudian pengelola program PPKS, Balai Penyuluh KB, dan kemudian mitra. Nah, untuk sasaran yang mendapat pelayanan itu seluruh keluarga itu baik dari balita, remaja, lansia, pasca persalinan, dan seluruh keluarga. Jadi sasarannya itu bisa dikatakan semua keluarga dari siklus hidup ya, baik dari anak-anak, remaja, lansia, dan intinya konteksnya masyarakat. Kalau boleh dijelaskan layanan apa saja yang didapat dari Satya Gatra tersebut? Ada 8 aspek dari pelayanan dari Satya Gatra. Yang pertama itu pelayanan data dan informasi
mengenai program Bangga Kencana. Yang kedua, konsultasi dan konseling mengenai balita dan anak. Yang ketiga, konsultasi dan konseling pranikah. Yang keempat, konsultasi dan konseling mengenai keluarga remaja dan remaja. Tambah konseling kepada keluarga mempunyai lansia, kemudian konseling kepada pelayanan kesehatan reproduksi, kemudian konseling kepada keluarga harmonis, kemudian terakhir konseling kepada keluarga untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Jadi kalau dilihat dari layanan-layanan yang ada di Satya Gatra ini artinya semua hal bisa dilayani dan diberikan fasilitasi konseling di Satya Gatra tersebut. Artinya memang merupakan hal penting ya didirikannya atau dibentuknya PPKS. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di masing-masing kecamatan. Adapun tantangan, apakah ada tantangan dalam pelaksanaan pelayanan di Satya Gatra pada Balai Penyuluhan KB di masing-masing kecamatan? Boleh mungkin dijelaskan? Jadi tantangannya itu masyarakat tuh sudah mulai memahami tentang media sosial. Jadi sudah diakses melalui media sehingga untuk ke balai itu lebih sedikit. Mungkin ada, cuman kalau misalnya dibawa oleh kader kami IMP kan, kemudian atau Catin itu. Oh, jadi tantangannya itu karena sasaran yang datang ke Balai Penyuluh KB sebagai tempat atau pusat pelayanan keluarga sejahtera itu sedikit ya. Karena yang sesuai Mbak jelaskan tadi, sekarang itu informasi itu bisa diakses melalui media, Ya, bebas diakses oleh media, sehingga kalau tidak ada kepentingan khusus atau dibawa oleh kader seperti Mbak yang jelaskan tadi atau Catin tuh dibawa oleh kader, mau datang ke PPKS itu sendiri agak susah mungkin ya, karena dia ini kan informasi, misal informasi tentang persiapan pranikah itu sudah banyak ada di media sosial, misal ke media YouTube atau media-media sosial lainnya. Jadi keterbatasan sasaran atau yang mendapatkan pelayanan di Satya Gatra itu sangat minim. Itu merupakan tantangan. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Eka tantangan dari PPKS atau Satya Gatra itu sendiri. Sekarang harapan untuk PPKS itu sendiri sebagai kita penyuluh KB yang ada di garda terdepan lini lapangan. Harapan saya kita tetap bisa mempromosikan PPKS sehingga makin banyak masyarakat yang datang ke Balai Penyuluhan untuk mendapatkan pelayanan dan penyuluhan langsung oleh penyuluh KB yang ada di kecamatan masing-masing. Untuk di Musirawas, kegiatan Satya Gatra ini sudah berjalan di 14 kecamatan di Balai Penyuluh KB masing-masing di setiap kecamatan. Jadi Satya Gatra itu bisa juga dilakukan secara online melalui media WA, media Facebook Balai Penyuluh, ataupun Facebook penyuluh itu sendiri. Oke, itu tadi sudah dibahas panjang lebar tentang Satya Gatra atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Mungkin dari Mbak berdua ada closing statement yang bisa disampaikan oleh pemirsa YouTube Bangga Kencana Murah pada hari ini. Baiklah, Satya Gatra hadir memberikan pelayanan konsultasi dan konseling untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Intinya satu tadi ya Mbak ya, yang berkonteks keluarga, pelayanan menuju keluarga yang berkualitas. Baik, itu saja pembahasan kita, sudah panjang lebar tentang Satya Gatra atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera dari narasumber kita penyuluh KB Kecamatan Tugu Mulyo dan Kecamatan Purwodadi. Saya sebagai host atau pemandu acara pada hari ini, apabila salah kata mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1, 2